Kembali lagi bersama saya Dinasti Film. Kali ini kita akan mereview alur cerita film Deviant. Film ini mengisahkan tentang si buta yang memiliki keterampilan hebat bertemu Nian, seorang gadis restoran yang dibunuh dan dilecehkan secara brutal. Meskipun awalnya ia tidak ingin ikut campur, ia secara bertahap terlibat dalam kekuatan besar dan perselisihan gelap. Cheng si buta mencari keadilan dan balas dendam. Di sepanjang jalan, identitas aslinya juga terungkap. Tanpa berlama-lama lagi kawan-kawan, inilah alur cerita film Deviant yang sangat membagongkan. Di awal film kita akan diberitahu bahwa beberapa tahun yang silam, kondisi pada saat itu sedang mengalami kekacauan dan keterpurukan yang membuat para penjahat berhamburan dan merajalela. Dari situlah setiap daerah menawarkan mengundang pendekar dari seluruh penjuru untuk memberantas para penjahat. Tentunya dengan imbalan hadiah yang sangat besar, yang tentunya Nasution si buta merupakan salah satu pendekar yang bersedia ikut berpartisipasi untuk menangkap dan memberantas penjahat yang ada di kota tersebut. Di saat dirinya memasuki kota Liang, langkah dan kakinya terhenti di sebuah rumah kecil karena ada aroma arak yang sangat segar dan mantap. Nasution pun berniat untuk membeli arak tersebut dengan sambil tersenyum. Boru Harahap mengatakan arak tersebut tidak untuk dijual, melainkan untuk menjamu para tamunya yang tak akan lama lagi akan datang untuk merayakan hari pernikahannya. Boru Harahap yang merasa kasihan, ia pun mengundang Nasution si buta untuk ikut berpartisipasi merayakan pesta pernikahannya, agar Nasution juga dapat menikmati anggur yang sudah ia sajikan dengan gratis. Terlihat acara perayaan yang seketika terhenti karena melihat seorang pemuda yang tiba-tiba datang dan berdiri di hadapan mereka semua. Yang ternyata pemuda itu adalah saudara Boru Harahap yang bernama Siregar. Karena sifat Siregar ini yang memandang orang lemah, membuat tamu undangan Boru Harahap ini merasa tak nyaman. Seketika itu juga langsung semua undangan berpamitan untuk pulang, kecuali Nasution yang terlihat ia sangat menikmati arak tersebut. Disitulah Siregar menghampiri dan menggerentak Nasution untuk segera pergi. Dikira takut, Siregar malah dibuat kagum olehnya. Dalam keadaan mabuk inilah Nasution pergi menuju kudanya, dan seketika ia pun tertidur dalam keadaan setengah sadar. Tak berselang lama kawan-kawan, malam harinya Nasution pun terbangun. Disinilah ia memastikan bahwa penjahat yang ia ikat olehnya masih ada. Di waktu bersamaan inilah ia juga mencium bau yang tak sedap. Kemudian ia menuju tempat perayaan pernikahan yang usai berlangsung. Alangkah terkejutnya kawan-kawan, Nasution atau si buta ini menemukan mayat Siregar yang sudah tergeletak di lantai. Nah, dari sinilah kita diberitahukan kawan-kawan akan kronologis atas kejadian yang usai menimpa mereka, di mana 4 jam sebelumnya terlihat Niu dan pasukannya yang juga datang ke tempat Boru Harahap. Tentu kedatangannya tak lain untuk meringkus Siregar yang merupakan komplotan geng bawah tanah di kota Longga. Dari kejadian tersebut terlihat Yuan Ying yang merupakan bos besar. Dengan menggunakan kode inilah ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua keluarga Siregar ini. Siregar yang tak ingin adik perempuannya tewas, ia pun berusaha untuk melakukan perlawanan bertarung dengan anak buahnya Yuan Ying. Akan tetapi usaha Siregar ini gagal kawan-kawan untuk melindungi sang adik. Dan terlihat Boru Harahap ini dibawa paksa masuk ke dalam rumah oleh Yuan Feng.
hingga pada akhirnya Siregar pun tewas dengan sebuah anak panah yang didaratkan oleh Yuan Wing. Tak sebatas itu, Yuan yang kejam telah melampiaskan hawa nafsu setannya juga kepada Boru Harahap, dan ia pun mendesah tak berdaya kawan-kawan. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Nasution atau si buta sampai ke sebuah kota kecil bersama penjahat yang berhasil ia tangkap. Merasa curiga akan karung yang dibawa, para pejabat kota mengikuti arah kepergian Nasution. Kenapa? Karena ia memasuki rumah pengadilan. Nasution pun menunjukkan surat Mahkamah Agung yang ia bawa untuk meringkus para penjahat yang ada di surat tersebut dengan imbalan yang sangat besar. Mengerti bahwa orang buta yang berada di hadapannya merupakan pemburu penjahat, Tuan Gao atau ketua pengadilan menanyakan penjahat yang dia bawa olehnya. Nasution mengatakan penjahat yang ia ringkus merupakan penjahat kota yang dihargai 500 keping emas bagi orang yang berhasil menangkapnya. Dia pun akhirnya diberikan imbalan berupa emas. Dan sebelum pergi, ia memberitahu Tuan Gao bahwa ada pembunuhan yang usai terjadi di sebuah desa sebelah barat. Dalam waktu yang singkat, terlihat Tuan Gao bersama pasukannya sampai di desa yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan akan kasus pembunuhan yang terjadi. Dia pun menemukan anak panah yang tergeletak di lantai. Tuan Gao mengetahui bahwa anak panah tersebut ialah milik Yuan Ying yang merupakan anak panah dari keluarga ternama di kota Luoyang. Tuan Gao yang merasa bingung dan tak berani menghadapi kelompok keluarga Yuan, dia berusaha menyemangati Nasution untuk tetap bersabar dan melupakan kejadian tersebut. Mendengarkan ungkapan tersebut, tentu Nian atau Boru Harahap tak dapat menerima dengan lapang dada. Karena tak hanya nyawa keluarganya yang berjatuhan, namun harga diri dan mahkotanya juga direnggut olehnya. Tuan Gao yang takut berurusan dengan Yuan Ying, ia sengaja membuat rekayasa, membalikan fakta, membuat kronologis palsu akan pembantaian tersebut. Yang tentunya ia menangkap Nian karena dianggap telah membunuh kakaknya sendiri demi balas dendam atas kematian suaminya yang telah dibunuh oleh abangnya sendiri. Di sela Tuan Gao membawa Boru Harahap di pusat kota untuk dihukum dan dipenggal kepalanya, di pertengahan jalan Tuan Gao bersama pasukannya bertemu dengan Nasution. Tentu Nasution tak terima atas perlakuan Tuan Gao. Seketika Nasution pun mengamuk kawan-kawan. Dengan rasa penuh perhatian, si buta melepaskan tali ikatan dan menyuruh Boru Harahap untuk segera pergi. Melihat kemampuan bela diri yang dikuasai Nasution sangatlah mumpuni, Boru Harahap meminta tolong untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Yuan. Akhirnya mereka berdua pun pergi menuju kota Luoyang, yang tentu dia akan ikut pergi bersama si buta atau Nasution untuk mencari keadilan di sana kawan-kawan. Di pasar inilah sambil menyantap makan, Boru Harahap atau Nian memberitahu Nasution atau si buta bahwa setelah makan ia akan pergi ke sebelah timur yang berada di ujung pasar. Tak lain kepergiannya adalah untuk mencari keadilan dan menemukan seseorang yang dapat menuntaskan masalahnya dengan benar. Maka benar saja, sesuai atau setelah makan mereka pun berpisah. Di sisi lain kita diperkenalkan akan seorang gadis yang bernama Nonaki. Ia terkenal karena kepandaiannya dan keahliannya dalam berpuisi sambil bermain gitar, sehingga membuat orang-orang terkesima kepadanya. Tak hanya itu, terlihat Nasution juga sudah berada di dalam ruang atau di dalam rumah Nonaki, yang ternyata mereka sebelumnya sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat. Disinilah Nasution atau si buta mengeluarkan kantong uangnya dan memberikan semuanya kepada Nonaki.
Melihat misinya telah berhasil, Nonaki kembali memberikan misi baru kepadanya untuk memburu para penjahat kelas kakap yang jauh dari kota tersebut. Namun hal tersebut setara dengan imbalan yang akan didapatkan olehnya. Mendengar akan hal itu, tentu Nasution atau si buta tak merasa takut ataupun gentar demi mendapatkan upah untuk kesembuhan kedua matanya, kawan-kawan. Ketika hendak pergi dan berkemas, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan beberapa orang yang masuk ke rumahnya. Dan ketiga orang tersebut terlihat salah satu mereka mengalami luka sayatan di lengannya, di mana pemuda tersebut ialah pelayan yang bekerja di keluarga Yuan Ying. Nah, dari sinilah ia menceritakan akan kronologi kejadian yang baru ia alami di hadapan Nona Qin, di mana di saat Pangeran Yuan Ying hendak melamar anak ketiga Jenderal Gao, dan di saat acara hendak dimulai, tiba-tiba seorang perempuan yang tak dikenal datang membuat masalah dan menghancurkan acara lamaran Yuan Ying. Karena luka sayatan belati itulah membuat kesal pelayan, sebab ia menganggap perempuan tersebut sudahlah gila. Nasution yang mendengarkan dan mengetahui bahwa itu adalah nian atau huru harap tentu tidak diterima olehnya, yang seketika Nasution atau si buta pun menarik lengannya, kawan-kawan. Nona Qin yang mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah yang diketahui atau yang dikenal dengan Yuan, maka ia mengatakan untuk jangan ikut campur terhadap masalah tersebut. Tetapi Nasution atau si buta akan membalaskan dendam tersebut. Nah, itulah sebabnya kenapa Nasution atau si buta tidak jadi berangkat untuk memburu penjahat, karena dia akan menangkap Giopen. Dan kita melihat bahwa Nasution pergi ke tempat perjudian yang dimiliki oleh anak buah Yuan Ying. Ia mengalahkan semua bandar yang ada di situ. Semua KO dibuatnya, kawan-kawan, sehingga pemilik perjudian itu tidak terima, yang akhirnya mereka mencegat Nasution atau si buta di tengah jalan. Kita lihat, kawan-kawan, baku hantam pun akan terjadi, yang mana si buta dilawan oleh beberapa orang atau anak buah dari pemilik perjudian tersebut. Tapi dia pun menyandra Giopan, kawan-kawan, untuk ditanyai akan keberadaan si Boru Harahap atau Nian. Dia pun akhirnya memberitahu karena tidak tahan sakit, kawan-kawan. Setelah Nasution atau si buta mengetahui akan keberadaan si Boru Harahap atau Nian, dia pun pergi menuju tempat itu. Kita lihat, kawan-kawan, Nasution atau si buta yang kita panggil Nasution pergi ke tempat di mana Boru Harahap disekap atau ditahan, bahkan disiksa di tempat itu. Dan baku hantam pun terjadi. Dan berkat kekuatan batin, kawan-kawan, akhirnya Nasution atau si buta dapat melumpuhkan anak buah Yuan Ying tersebut. Cukup sekali hentakan. Kita lihat, kawan-kawan, luar biasa kungfu. Lihat kondisi Nian yang sangat lemah. Dia pun memutuskan untuk membawa Nian ke tempat Nona Qin, kawan-kawan. Karena Nasution atau si buta tak ingin terjadi hal buruk pada mereka berdua, ia pun menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan kota Luoyang. Agar apa, kawan-kawan? Agar Yuan Ying tidak dapat menemukan keberadaan mereka saat ini. Kita lihat, kawan-kawan, ya. Nona Qin dengan si buta atau Nasution berbincang-bincang, dan Yuan meminta mereka untuk pergi. Tapi, kawan-kawan, kita lihat, sebelum dia pergi, dia berjanji akan secepatnya kembali kalau masalah yang ia hadapi sudah selesai. Dan benar saja, kawan-kawan, setelah ia mengantar mereka berdua, ia pun pergi menyiksa Giopen. Ia pun menyiksa Giopan dengan seutas benang yang ia bawa.
Kenapa? 你到底是谁？该我问。 Karena tak sanggup merasakan sakitnya disiksa, anak buahnya pun akhirnya memberitahu akan kebenaran tersebut pada Nasution, di mana anak ketiga Jenderal Gao sangat menginginkan Liontin sebagai syarat mas kawin. Yuan Ying yang kebingungan mencari Liontin mutiara tersebut, ia bersama anak buahnya memutuskan untuk membongkar makam raja untuk mengambil Liontin mutiara yang berada di sana. Karena takut kejahatannya terbongkar, Yuan Ying membunuh semua anak buahnya, termasuk abangnya Nian atau abangnya Guru Harahap Nasution, kawan-kawan. Mengetahui akan kebenaran tersebut, Nasution kemudian mengikat leher Geopen dengan benang dan mengikatnya pada sebuah pintu. Tak berselang lama dari kepergian Nasution atau Sibuta, terlihat Yuan Ying bersama anak buahnya datang. Tanpa Yuan Ying sadari, kawan-kawan, dia pun membuka pintu tersebut yang menjerat leher Geopan atau anak buahnya. Sedangkan di sisi lain, seusai menghantarkan Nian atau Guru Harahap dalam rumah persembunyian Nonakin, kemudian pergi kembali menuju kota Luoyang. Namun takdir berkehendak lain. Tanpa Nonakin sadari, ternyata Yuan Ying telah mengejar hidupnya dengan mengutus semua anak buahnya untuk menghadapi Nonakin, kawan-kawan. Di sisi lain, dengan penuh keberanian, kawan-kawan, Sibuta mendatangi markas keberadaan Jenderal Gao. Namun kedatangan Nasution tak disambut baik oleh semua anak buah sang jenderal tersebut, sehingga pertarungan sengit pun tak terhindarkan lagi, kawan-kawan. Di satu sisi, kawan-kawan, kita melihat Nonakin yang disiksa oleh Yuan Ying karena dia tahu bahwasannya dia bekerja sama dengan Sibuta atau Nasution, kawan-kawan. Dan dia juga meminta siapa sebenarnya Sibuta ini. Dia pun memberitahu bahwasanya orang yang mereka usik adalah merupakan mantan perang yang sangat ganas. Itulah Sibuta atau Nasution, kawan-kawan. Kita lihat semua anak buahnya Jenderal Gao pun dilumpuhkan olehnya dengan seorang diri, kawan-kawan. Kemudian kita melihat bahwasanya Sibuta atau Nasution berjumpa dengan Jenderal Gao. Dia mengatakan bahwasanya dia akan membunuh Yuan Ying karena dia merupakan orang yang tidak baik. Kita melihat, kawan-kawan, bahwasanya Yuan Ying disiksa, dipukuli oleh ayahnya sendiri karena perbuatan Yuan Ying yang telah memperkosa Nian sehingga banyak masalah terjadi, kawan-kawan. Tapi terakhir dia nggak tahan disiksa, dia tangkap pukulan ayahnya dan dia bunuh ayahnya sendiri, kawan-kawan. Coba kita lihat, kawan-kawan, ya, dia tikam ayah kandungnya sendiri sehingga ayahnya meninggal dunia dan dia pun yang jadi raja sekarang. Kita lihat, kawan-kawan, mereka sudah bersiap menunggu Sibuta atau Nasution karena mereka tahu bahwasanya Nasution dan Sibuta akan datang ke tempat mereka, sehingga mereka pun bersiap-siap menyambut kedatangan si Nasution atau Sibuta. Inilah dia, kawan-kawan, sudah mengambil pedangnya. Itulah, kawan-kawannya, akan pergi ke markas Yuan Ying. Datang tuh, kawan-kawan, sehingga baku hantam pun tak terelakkan lagi, kawan-kawan, ya. Lihat action yang sangat bagus. Akhirnya kita lihat, kawan-kawan, dia pun berhasil membunuh semua anak buah Yuan Ying kecuali hanya satu lagi yang ada di rumah, kawan-kawan. Kita lihat, ya. Itu anak buahnya yang perempuan tuh, baku hantam, actionnya pun sangat dipatahkan, kawan-kawan, ya. Ini terakhir ya adalah Yuan Ying, ya. Dia memanfaatkan sebuah panah